Nah, ya, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi partisi untuk gas semi klasik. Nah, ini berguna untuk ya di beberapa materi sebelumnya kita akan membahas mengenai bagaimana distribusi sistem berada pada tingkat energi yang memiliki GK jumlah keadaan pada tingkat energi itu, gitu kan. Nah, di mana distribusi maksimumnya itu dia mengandung dua koefisien ya, dua parameter, yaitu alfa dan beta yang nilainya udah kita dapatkan sebelumnya. Namun di dalam GK ini terdapat sebuah parameter lain, yaitu B, gitu. Dan kita masih belum pernah membahas atau mendapatkan nilai eksplisit dari B ini. Nah, di video ini kita akan mencari nilai B ini dan juga mengaplikasikannya pada gas semi klasik. Nah, jadi partikel gas itu adalah partikel atomik atau molekuler sehingga dapat didekati dengan pendekatan kuantum. Itulah kenapa kita menyebutnya sebagai pendekatan semi klasik. Pendekatan semi klasik itu gabungan antara kuantum dan klasik. Kuantumnya itu ya kita bisa dekati nanti dengan perumusan de Broglie, dan klasiknya ini kita gunakan distribusi Maxwell-Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann ini ya distribusi klasik, makanya semi klasik. Pendekatan yang paling umum dari dunia kuantum adalah dualisme gelombang partikel, di mana gelombang memiliki sifat materi dan materi memiliki sifat gelombang. Gas semi klasik adalah distribusi yang ditinjau dari distribusi klasik namun memiliki sifat kuantum. Secara umum, sifat ini menyatakan bahwa materi bergerak dengan momentum P mempunyai panjang gelombang lambda dengan hubungan lambda sama dengan H per P. Namun, partikel harus memenuhi ketidakpastian Heisenberg, sehingga momentumnya P-nya itu harus berupa selang delta P gitu. Nah, dengan demikian dapat didekati prinsip ketidakpastian Heisenberg untuk partikelnya adalah delta X, delta P itu mendekati H. Jadi kita gunakan ini di mana delta X-nya itu kita dekati dengan nilai panjang gelombang dari partikel itu sendiri. Nah, hubungan ketidakpastian ini kan sudah jelas memenuhi ketidakpastian Heisenberg kan, karena H itu pasti lebih besar dari H per 4pi atau H per 2. Nah, jadi sekarang kita tinjau elemen ruang fasa delta gamma itu adalah delta X, delta Px, delta Y, delta Py, delta Z, delta Pz. Nah, ini nilainya mendekati H pangkat 3. Karena delta X, delta Px itu H, delta Y, delta Py itu H juga, delta Z, delta Pz itu H juga. Jadi kalau dikalikan menjadi H pangkat 3. Dan kita memiliki perumusan GK, itu GK adalah 2pi B Vs 2m pangkat 3 per 2 E pangkat setengah DE, dimana ini 2pi ini itu tidak lain, dia adalah elemen ruang fasa pada pada variabel E gitu, nggak variabel momentum dan posisi. Karena GK adalah jumlah keadaan dalam kelompok energi yang tidak berdimensi, sedangkan 2pi Vs 2m pangkat 3 per 2 E pangkat setengah DE memiliki dimensi volume ruang fasa, maka B itu pastilah memiliki dimensi inverse ruang fasa. Jadi GK itu kan dia adalah jumlah keadaan. Jumlah yang namanya jumlah itu kan dia nggak mungkin memiliki dimensi, sedangkan suku ini itu dia memiliki dimensi volume ruang fasa. Jadi agar tidak memiliki dimensi, maka B itu harus memiliki dimensi inverse-nya dari ini. B ini disebut sebagai kerapatan keadaan dalam ruang fasa, yang didefinisikan B itu sama dengan 1/H pangkat 3, karena elemen volume ruang fasanya itu kita ambil H pangkat 3 gitu. Jadi B itu harus memiliki inverse dari volume ruang fasa, jadi kita ambil B-nya itu adalah 1/H pangkat 3. Dengan demikian, kita dapatkan perumusan jumlah keadaan pada kelompok energi. GK adalah 2pi Vs per H pangkat 3, 2m pangkat 3 per 2, E pangkat setengah DE.
perhitungan fungsi partisi untuk sistem yang semi klasik akan lebih mudah dengan pendekatan integral ketimbang menggunakan pendekatan diskrit, karena fungsi partisi untuk sistem yang distribusi Maxwell-Boltzmann kan GK-nya itu dia terlihat kontinu kan, sehingga kita bisa gunakan pendekatan integral. Sekarang kita tinjau jumlah keadaan pada kelompok energi dalam suku ruang fasa. GK-nya adalah 1/3 dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz. Jadi ini adalah elemen volume ruang fasa. Jadi kalau sebelumnya GK yang merupakan fungsi dari energi, ini kita kembalikan ke fungsi posisi dan momentum. Fungsi partisi dapat ditransformasi ke bentuk integral. Jadi Z-nya yang awalnya itu adalah jumlahan GK E pangkat minus EK per KT itu bisa ditransformasi ke bentuk integral, yaitu menjadi integral E pangkat minus EX, P per KT dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz per H pangkat 3. Nah, perumusan fungsi partisi ini adalah fungsi partisi untuk satu sistem. Apabila terdapat banyak sekali sistem, setiap sistem itu akan memiliki energi-energi tertentu, sehingga fungsi partisi totalnya itu seperti ini. Jadi, misalkan sistem pertama, energinya adalah E1, dan ini elemen volume ruang fasa untuk sistem pertama, yaitu dvs1, dvn1, elemen volume ruang spasial, dan elemen volume ruang momentum, yaitu yang tidak lain adalah dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz ini. Begitu pula sistem kedua memiliki energi E2 dan elemen ruang fasa ini. Kemudian sampai sistem ke N besar itu memiliki energi En dan elemen ruang fasa ini. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini dan kita pisahkan. Dan kita bisa nyatakan dalam notasi perkalian. Di sini H pangkat 3 sebanyak N kali. Jadi ini menjadi 1/H pangkat 3N perkalian dari K sama dengan 1 sampai N besar, integral dari E pangkat minus EK, XK, PK per KT dV SK, dV PK, dV MK ya, apa. Jadi ini tuh maksudnya perkalian dari ini ya, ini yang dikalikan ini, dikalikan semua. Kalian dari integral E pangkat. Ini adalah fungsi partisi dari masing-masing sistem. Jadi ya kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini, yaitu fungsi partisi sistem pertama dikalikan fungsi partisi sistem kedua dikalikan fungsi partisi sistem ketiga sampai fungsi partisi ke N. Ya, atau kita nyatakan perkalian dari fungsi partisi ZK di sini. Apabila partikel ini tak terbedakan, jadi kita pernah menyinggung sebelumnya ya, tak terbedakan artinya ada beberapa konfigurasi yang sejatinya sama dan tidak menghasilkan konfigurasi baru. Nah, untuk jumlah partikel N besar, maka akan terdapat N faktorial kemunculan konfigurasi yang sama, namun hanya terletak di lokasi indeks yang berbeda. Seperti sebelumnya kan, kalau kita memasukkan N sistem ke dalam assembly kan, kalau tak terbedakan ya bebas mau ngambil yang manapun nggak akan terpengaruh. Tapi kalau terbedakan, kalau misalkan sistem satu dan sistem yang lainnya itu berbeda gitu kan, jadi kalau kita masukkan satu-satu itu akan mendapatkan konfigurasi yang berbeda juga gitu. Jadi kalau misalkan tak terbedakan, fungsi partisi totalnya ya dia adalah perkalian dari semua fungsi partisi N besar sistem dibagi dengan N besar faktorial gitu.